obat nih ya dok ya. Terus bingung. Ini kan lagi bulan puasa ya dok ya. Terus minum obatnya gimana? Apalagi kalau obatnya tuh kayak 3 kali sehari. Terus minumnya tuh gimana ya dok ya? Halo, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Kita akan bahas medis di hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini saya mau bahas nih tentang cara minum obat kalau teman-teman lagi puasa Ramadan. Atau misalnya pun bukan puasa Ramadan, misal teman-teman lagi puasa, itu gimana sih cara minum obatnya? Sedangkan kan kita dari 24 jam itu ada sekitar 12 jaman lah ya kita tidak makan dan minum. Terus gimana caranya? Oke, nonton terus video ini sampai habis. Nah, jadi kan kalau kita berpuasa, biasanya kan kita 24 jam tuh bisa leluasa ya minum obat. Terus kalau kita berpuasa berarti ada sekitar 10,5 jam nih ya kita bisa makan atau minum. Terus gimana sih cara biar kita bisa minum obat tapi efek terapinya masih bisa optimal nih? Oke, jadi ada beberapa obat yang akan saya bahas. Pemberian dosisnya sesuai dengan anjuran obat itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan obat apa sih yang harus diminum oleh teman-teman menurut dokter. Yang pertama, misalnya penggunaan obat sebelum makan. Nah, kalau sebelum makan ini kan teman-teman biasanya nanya ya, dok kalau sebelum makan gimana? Kapan mesti minumnya? Oke, kalau untuk teman-teman yang harus minum obat sebelum makan, itu pemberian obatnya bisa dilakukan di saat sahur maupun di saat buka nih atau makan malam. Nah, untuk pemberian obatnya itu diberikan sekitar 30 menit teman-teman saat lambung kosong. Jadi misalnya nih, teman-teman butuh minum obat sebelum makan. Terus mau sahur di jam 4, berarti teman-teman harus minum obat itu jam setengah 4 pagi. Baru teman-teman jeda 30 menit ke makan sahurnya. Atau misalnya saat buka puasa itu berarti teman-teman misal azan itu sekitar jam 6 lah ya taruh. Nah, jam 6 itu teman-teman misalnya sudah minum, sudah batalin puasanya, teman-teman minum obat dulu nih yang sebelum makan ya. Jadi teman-teman minum obat selama 30 menit jedanya, teman-teman misalnya bisa sholat dulu, sholat maghrib dulu, atau misalnya bisa ngaji dulu gitu, nanti di setengah 7-an teman-teman makan besar. Oke, kalau yang kedua, misalnya teman-teman dapat dosis obat yang tulisannya diminum sesudah makan. Gimana sih cara minumnya kalau lagi bulan Ramadan? Nah, kalau lagi bulan Ramadan nih, kalau ada obat-obat sesudah makan, teman-teman bisa minum sekitar 5-10 menit setelah jeda makan besar. Jadi misalnya teman-teman perlu minum obat itu 2 kali sehari. Berarti kan saat sahur sama saat berbuka ya, teman-teman. Nah, teman-teman setelah makan sahur atau berbuka ini yang makan besarnya ya makan pakai nasi itu teman-teman ya nggak harus nasi sih, maksudnya karbohidrat, terus teman-teman itu pakai jeda 5-10 menit gitu. Jadi misalnya di jam 4 makan sahur, teman-teman sudah selesai, teman-teman habis itu makan obatnya di jam 4 lewat 10-an gitu. Yang ketiga nih, misal teman-teman ada obat yang harus diminum itu karena dosisnya 3 kali sehari, berarti ada obat yang harus diminum di jam tengah malam nih. Terus gimana sih cara minumnya dok? Nah, oke, kita simak ya. Nah, sebelum minum obat, kalau misalnya teman-teman harus minum obat di jam tengah malam, itu teman-teman nggak boleh perutnya kosong juga ya. Jadi teman-teman perlu nih, misalnya kasih makan dulu pakai biskuit atau pakai roti gitu ya, sebelum makan obatnya. Nah, perubahan jadwal dan minum obat ini sebetulnya akan mempengaruhi efek terapi obat. Jadi kalau bisa, jika misalnya teman-teman memang biasa nih minum obat sebelum bulan puasa dan harus tetap dilanjutin nih pas bulan puasa, teman-teman konsultasikan juga ke dokter atau tenaga medis ya untuk pemberian obat dan juga dosisnya. Sekarang misalnya teman-teman nanya, dok aku tuh minum obat 1 kali sehari, terus minumnya gimana ya, pas sahur apa pas buka? Nah, itu kan suka pertanyaan yang kita bingungin ya gitu kan. Kalau lagi bulan Ramadan gimana sih caranya pas sahur apa pas buka ya? Kalau teman-teman minum obatnya itu dianjurkan 1 kali sehari, itu teman-teman
tidak ada perbedaan sebetulnya mau teman-teman minum obatnya pas saat sahur atau saat buka, jadi boleh pilih salah satu ya. Kalau minum obatnya 2 kali 1 gimana dok? Ya jelas, kalau minumnya 2 kali 1, teman-teman minum di saat sahur, satu lagi minum di jam pas buka puasa gitu. Kalau misalnya 3 kali sehari gimana dok? Kan tadi 2 kali sehari gampang lah ya, pas sahur sama buka. Kalau 3 kali sehari gimana? Nah sebetulnya kalau 3 kali sehari nih, terutama misalnya obat-obat antibiotik, teman-teman bisa konsultasikan dulu ke dokter. Misalnya tanya nih, dok saya mau puasa, kira-kira ada nggak sih sediaan obat lain yang bisa saya minum pas saat sahur sama buka aja, jadi cuma 2 kali aja dok gitu. Jadi ya istilahnya nego lah ya, nawar ke dokternya, karena sebetulnya kadang ada sediaan tuh obat ya, obat lain, merek lain yang efeknya sama tapi diminumnya 2 kali aja karena dia efek terapinya lebih panjang gitu untuk di tubuh kita. Nah itu yang bisa teman-teman konsultasikan ke dokter, gak usah bingung sendiri, biarkan, kalau kata Dilan, karena ini berat hitung dosisnya, biarkan dokternya yang berpikir dan bekerja, oke? Nah, tapi kalau misalnya kata dokternya, aduh nggak bisa bu, ini emang obatnya udah ini aja, nggak ada lagi. Nah, itu berarti teman-teman akalin nih untuk pemberian obatnya. Gimana sih? Nah, yuk simak ya. Nah, kalau misalnya 3 kali, teman-teman itu bisa minum di jam 18, jam 6, jam 23 yang tengah malam tadi. Terus tadi ya, pikirin yang tengah malamnya tadi gimana sih cara minum obatnya. Kalau misalnya lupa, boleh di post dulu video ini, terus dilihat lagi nih ke menit-menit sebelumnya, terus diminum lagi di jam 4 pas lagi sahur gitu ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya antibiotik, teman-teman mungkin bisa konsultasikan ke dokter, bisa nggak sih diganti antibiotiknya, karena kan biasanya minum 3 kali itu antibiotik ya, bisa nggak sih jadi 2 kali aja dok, ada nggak sih obatnya gitu. Atau misalnya teman-teman pengkonsumsi obat-obat darah tinggi, ada obat-obatan seperti captopril, itu dia diminumnya sekitar 2-3 kali tergantung keadaan tubuh teman-teman. Nah kalau pas saat puasa mungkin akan susah ya gitu, jadi teman-teman bisa nih nego, dok ada nggak sih obat sediaan lain yang 1 kali aja gitu, karena mungkin memang ada sebetulnya dan bisa nih dipakai ke teman-teman. Karena kan kalau obat itu kita lihat juga ya keadaan tubuh teman-teman gimana, ada nggak sih kontraindikasi atau hal-hal yang tidak memungkinkan teman-teman dikasih obat itu gitu. Jadi dokternya biarkan berpikir, karena kadang gini loh, kalau teman-teman nggak nanya, dokter tuh mikirnya oh pasien ini lagi sakit dan mungkin dia akan mengambil keringanan saat berpuasa, yaitu tidak berpuasa nih saat sakit kan masih diperbolehkan ya. Jadi dokter mikir ya udahlah dikasih obat 3 kali 1 aja, padahal sebetulnya kalau teman-teman bilang di bulan puasa ini saya mau puasa nih dok, tapi saya minum obat 3 kali 1, ada nggak sih sediaan lain? Nah jika keadaan tubuh teman-teman memungkinkan untuk bisa berpuasa, dokternya akan mempertimbangkan untuk dikasih obat yang lebih panjang nih efeknya, jadi bisa dikasih obat yang dengan 2 kali minumnya atau yang 1 kali saja gitu ya. Kalau 4 kali gimana dok? Kan ada obat yang minumnya 4 kali. Wah kalau 4 kali teman-teman, kalau memang tidak bisa diganti dengan obat lain, teman-teman maaf banget, sepertinya tidak bisa berpuasa, karena kan nanti di jedanya tuh akan kepake nih pas waktu berpuasa gitu. Itu malah bikin ya kalau nggak dilakuin efek terapi obatnya tidak pas gitu. Jadi kalau untuk yang teman-teman mengkonsumsi obat 4 kali, mungkin bisa diganti di hari lain, karena kan sebenarnya Islam itu ada keringanan untuk teman-teman yang sedang sakit ya gitu. Teman-teman yang biasanya minum obat paling rutin nih adalah teman-teman obat hipertensi ya nggak sih, obat darah tinggi. Itu kan sebelum bulan puasa pasti poli penyakit dalam dan jantung di rumah sakit tuh rame, karena ya pasiennya minta obat, pasiennya konsul sama dokter gimana sih boleh puasa apa enggak, pasiennya nanti kadang juga nego dosis ya kan. Nah ini nih obat-obat anti hipertensi perlu diperhatikan selama penggunaan di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman diperbolehkan ya sama dokternya untuk minum obat anti hipertensi yang 1 kali aja sehari, terus minumnya di jam sahur apa jam buka sih? Sebetulnya kan tadi saya bilang kalau untuk 1 kali sehari tidak ada
perbedaan ya. Tapi kalau untuk obat anti hipertensi untuk 1 kali sehari disarankan di jam sahur teman-teman. Kenapa? Karena untuk mengendalikan tekanan darah teman-teman saat berpuasa. Nah, yang kedua, misalnya teman-teman penderita mah, yang mahnya tuh lagi parah-parahnya atau memang butuh nih obat mah, terus dokter ngasih obatnya misalnya yang 1 kali sehari seperti sediaannya tuh omeprazol, lansoprazol. Nah, itu diminumnya pas kapan sih dok? Nah, kalau untuk yang 1 kali seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol itu diminumnya 1 kali sebelum tidur ya teman-teman, saat malam hari. Terus kalau misalnya obat mahnya itu yang 2 kali, misalnya ranitidin. Nah, itu gimana nih minumnya kapan? Kalau misalnya 2 kali, teman-teman minum di saat sebelum tidur 1 kali dan di saat sahur 1 kali. Kenapa? Karena asam lambung itu biasanya tinggi di jam malam hari. Jadi teman-teman kenapa minumnya pas sebelum tidur sama pas sahur kalau misalnya 2 kali, atau yang 1 kali itu pas jam malam, itu diharapkan biar asam lambungnya tuh nggak naik berlebihan nih pas saat malam hari, sehingga nanti bikin kondisi nggak nyaman pas mau puasa. Yang ketiga, misalnya teman-teman pengguna obat anti diabetes yang 1 kali sehari, terus diminumnya kapan? Misalnya teman-teman pakai glimepiride ya. Kalau misalnya teman-teman yang 1 kali sehari nih minum obat anti diabetesnya, teman-teman boleh minum di saat jam buka, karena pas saat jam buka itu kan kita tadinya nggak makan sama sekali terus tiba-tiba makan. Jadi si obat ini diharapkan bisa mengontrol kadar gula darah teman-teman saat jam buka itu. Nah, yang kedua, misalnya teman-teman minum obat anti diabetesnya yang 2 kali sehari, contohnya metformin. Terus gimana sih cara minumnya? Kalau teman-teman minum metformin yang 2 kali sehari, dosisnya dikasih dokternya, berarti teman-teman minum di saat jam buka puasa dan saat sebelum tidur. Kenapa nggak boleh pas sahur? Takutnya kan metformin itu untuk mengatur gula darah teman-teman, takutnya nanti malah drop nih, jadi malah hipoglikemia pas saat puasa. Jadi tidak dianjurkan pas saat sahur ya teman-teman. Terus kalau obat penurun kolesterol gimana nih? Yang terakhir dok, yang terakhir gitu. Mau nanya, obat penurun kolesterol tuh kapan sih mesti diminumnya? Nah, kalau obat penurun kolesterol teman-teman bisa minum di sekitar jam 7 sampai jam 9 malam ya teman-teman, karena ini efeknya lebih baik gitu untuk diminum di saat jam itu. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Kalau teman-teman merasa info ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman semua yang lain, teman-temannya, kerabatnya, grup WA-nya, boleh, biar banyak yang dapat info ini. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.